Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Gimana anak-anak? Hari ini hadir semua apa enggak nih? Oh, hadir semua. Alhamdulillah. Ibu mau nanya. Sebelum berangkat sekolah, tadi kalian ngapain dulu di rumah? Ayo, yang mau jawab angkat tangan. Iya, Lili. Oh, sebelum berangkat sekolah, tadi kamu sarapan dulu. Iya, pinter. Ayo, siapa lagi yang mau jawab? Angkat tangan. Ya, Ujin. Oh, Ujin sebelum berangkat sekolah, kerjain tugas dulu yang mau dikumpulin hari ini. Oh iya, nggak apa-apa, siap. Pinter semuanya. Berarti teman-teman yang lain seperti Lili dan Ujin dong. Coba ibu tanya lagi. Siapa yang belum sarapan? Wah, tidak ada, hebat semuanya. Sarapan itu penting ya anak-anak, pokoknya kalian itu sebelum berangkat sekolah, wajib sarapan. Selanjutnya sebelum belajar, kita berdoa dulu yuk. Ibu mau tunjuk renal, pimpin doa. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi srohli soderi, wa yassirli amri, wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Robbi zidni ilma, warzuqni fahma. Amin. Sebelum memulai pembelajaran, kita bagi kelompok dulu ya. Satu orang terdiri dari 3 kelompok. Ayo, duduk bersama anggota kelompoknya masing-masing. Ya, sudah. Nah, karena sudah berkelompok, ibu mau nanya nih. Siapa yang di rumah udah baca buku? Belum? Ya udah, ibu kasih waktu buat baca buku bersama anak kelompoknya ya. Karena kalian sudah melakukan pembacaan mandiri, selanjutnya ibu mau jelasin nih dikit. Apa itu surat Al-Kautsar? Jadi, surat Al-Kautsar itu merupakan surat yang terdiri dari 3 ayat. Memiliki arti nikmat yang banyak dan merupakan surat yang terpendek di dalam Al-Quran. Nah, karena kita telah diberi nikmat yang banyak oleh Allah, jadi kita tuh harus beribadah kepada Allah dengan melaksanakan sholat dan berkurban. Selanjutnya, ibu punya video nih. Video pembelajaran mengenai isi kandungan yang terdapat di dalam surat Al-Kautsar. Yuk kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Dan jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan agar kita semuanya bisa terhindar dari COVID-19. Adik-adik, pada video pembelajaran yang kemarin kita telah belajar tentang cara membaca surat Al-Kautsar. Gimana adik-adik? Sudah hafal belum? Dan bagaimana bacaannya? Apakah sudah baik? Adik-adik, sebelum kita melanjutkan materi kita, marilah kita bersama-sama menyanyikan sebuah lagu baca Al-Quran dengan nada lagu Naik-Naik ke Puncak Gunung. Adik-adik tahu kan lagu tersebut? Kita nyanyi bersama-sama ya. Aku baca Al-Quran sering sekali. Aku baca Al-Quran sering sekali. Tiap hari terus ku baca sehingga aku bisa. Tiap hari terus ku baca sehingga aku bisa. Gimana adik-adik? Kita semuanya harus sering membaca Al-Quran. Kenapa? Karena membacanya saja kita sudah mendapatkan pahala. Apalagi kita mau memahami makna yang ada di dalam surat tersebut. Pada video pembelajaran kali ini kita akan mencoba untuk memahami kandungan isi dari surat Al-Kautsar. Adik-adik, surat Al-Kautsar adalah surat yang ke-108 dalam Al-Quran. Dan surat ini mempunyai 3 ayat. Dan nama Al-Kautsar diambil dari kata Al-Kautsar yang terdapat pada ayat yang pertama pada surat Al-Kautsar. Adik-adik, Al-Kautsar mempunyai arti nikmat yang banyak. Pokok-pokok isi dalam surat Al-Kautsar yaitu yang pertama, Allah telah melimpahkan nikmat yang banyak kepada kita. Adik-adik, kira-kira nikmat apa yang Allah berikan kepada kita? Sungguh sangat banyak sekali. Bahkan terkadang kita sendiri tidak menyadarinya. Satu contoh adalah nafas kita. Coba kita bayangkan, seandainya Allah tidak memberikan kita oksigen,
Kira-kira apakah kita bisa hidup? Apakah kita bisa bernafas dengan lega? Tentunya tidak, kan? Allah memberikan nikmat kita semenjak kita dalam kandungan. Nah, kita diberi mata untuk melihat, kita diberi telinga untuk mendengar, kita diberi mulut untuk berbicara, kita diberikan hidung untuk membau. Semuanya adalah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokok isi kandung yang kedua adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita mendirikan sholat dan berkorban. Adik-adik, berapa kali kita sholat dalam sehari semalam? Ada 5. Yang pertama ada subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Semuanya berjumlah 17 rakaat. Subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, dan yang terakhir adalah isya 4 rakaat. Semuanya berjumlah 17 rakaat. Dan perintah yang kedua adalah kita dianjurkan untuk berkorban. Adik-adik, penyembelihan hewan kurban dilaksanakan pada hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Hewan yang disembelih untuk dikorbankan bisa berupa unta, sapi, ataupun kambing. Salat dan penyembelihan hewan kurban harus dilaksanakan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai tanda syukur kita kepadanya karena sudah dianugerahi nikmat yang sangat banyak. Dan yang ketiga adalah Nabi Muhammad SAW akan mempunyai pengikut yang banyak sampai hari kiamat. Nabi Muhammad SAW akan mempunyai nama yang baik di dunia dan di akhirat, tidak sebagaimana yang dituduhkan oleh pembenci-pembencinya. Sudah kita ketahui bagaimana perjuangan Nabi Muhammad SAW ketika menyebarkan agama Islam, mulai dari dicaci, dimaki, bahkan oleh keluarganya sendiri, yaitu pamannya sendiri, Abu Lahab dan Abu Jahal. Namun, Nabi Muhammad SAW tetap sabar, dan hasilnya adalah kita lihat pada hari ini umat Islam, umat muslimin adalah komunitas yang terbesar di dunia ini. Adik-adik, poin yang harus diingat dari video pembelajaran kali ini adalah yang pertama, sumber kebaikan atau nikmat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Allah berjanji akan menganugerahkan kebaikan yang banyak kepada Nabi Muhammad SAW secara khusus dan umatnya secara umum, baik di dunia maupun di akhirat. Yang ketiga, setiap mukmin yang taat kelak di surga dapat minum di telaga Kautsar. Yang keempat, adanya anjuran untuk memelihara sholat adalah karena amalan tersebut yang pertama kali akan dihisap atau dihitung pada hari kiamat. Yang kelima, anjuran untuk senantiasa rela berkurban adalah bentuk kepedulian seseorang kepada orang lain. Yang keenam, tidak ada kesuksesan tanpa diiringi pengorbanan yang tulus. Dan yang terakhir, bangsa Indonesia mendapatkan nikmat yang banyak berupa tanah yang luas dan subur, dan laut yang luas kaya akan aneka flora dan fauna. Hal itu harus kita syukuri dengan belajar yang tekun agar kelak mampu mengelola kekayaan alam Indonesia sehingga menjadi bangsa yang jaya. Ya, itu dia isi kandungan yang terdapat di dalam surat Al-Kautsar. Ibu mau kasih pertanyaan lagi nih. Sebutkan hal yang bisa kalian ambil dari video yang sudah kalian tonton tadi. Yang bisa angkat tangan. Jangan perebut, ayo. Ibu hitung ya. Hitungan ketiga, angkat tangan. Nanti yang paling cepat ibu tunjuk. 1, 2, 3. Ya, Ujin. Oke, kata Ujin, hikmah yang bisa diambil atau pelajaran yang bisa diambil dari video tersebut adalah sumber kebaikan atau nikmat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, Ujin pintar sekali, sudah berani mengangkat tangan. Kita kasih tepuk tangan dulu teman-teman buat Ujin. Selanjutnya, mari kita membaca dan menghafalkan surat Al-Kautsar. Dari ibu dulu ya, nanti kalian ikuti. Bismillahirrohmanirrohim. Inna a'toinakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Artinya, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya
Orang-orang yang membenci kamu, dialah yang terputus. Sekarang ibu akan memberi tugas. Kalian bersama dengan anggota kelompok menghafal bersama. Nanti ibu kasih waktu 5 menit. Habis itu kita akan menghafal bersama lagi sambil game. Ibu beri waktu 2 menit dari sekarang. Ya, ini udah 2 menit. Selanjutnya kita akan game saut-sautan bersama dengan anggota kelompok lain. Ya, gimana? Sekarang kalian udah bisa menghafal surat Al-Kautsar kan? Sudah ingat kan sekarang? Jangan lupa, pokoknya surat ini harus kalian baca ketika kalian sholat. Begitupun dengan surat-surat lainnya. Ayo itu Jin, di belakang kenapa kamu dari tadi rame terus? Pingin nyanyi? Ya udah, sekarang kita nyanyi bareng-bareng ya. Tadi kan di video yang ibu kasih sudah ada lagu. Ayo kita nyanyi bareng-bareng. Aku baca Al-Quran sering-sering sekali. Aku baca Al-Quran sering-sering sekali. Tiap hari terus ku baca sehingga aku bisa. Tiap hari terus ku baca sehingga aku bisa. Hore. Ya udah ya, di sini Ujin nggak boleh ribut lagi di belakang sama teman-teman yang lainnya karena udah nyanyi kan. Ibu punya pertanyaan terakhir nih. Tadi kan artinya surat Al-Kautsar itu memiliki nikmat yang banyak. Nah, sebutkan contoh hal yang harus kita nikmati di dalam hidup. Nah, Iqmal. Akhirnya Iqmal mau jawab. Apa, Mal? Nikmat bisa makan? Iya, pinter. Itu juga merupakan nikmat yang harus kita syukuri di dalam hidup. Nah, terakhir, tambahan dari Ibu yaitu keutamaan dari surat Al-Kautsar ini adalah manfaat untuk menebar kebaikan kepada sesama. Dan jangan lupa untuk ikhlaskan niat karena Allah dalam beribadah. Oke anak-anak, sebelum pertemuan kali ini Ibu tutup, Ibu mau kasih kalian tugas yang ada di buku. Tugasnya dikerjakan ya, dan tugasnya dikumpulkan nanti pertemuan selanjutnya. Sekarang kalian beres-beres dulu sebelum pulang. Nah, semuanya sudah siap. Ibu tunjuk Iqmal untuk memimpin teman-teman berdoa pulang. Bismillahirrohmanirrohim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.